Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya, Imam Sujai SPD, Guru Prakarya SMP Negeri 1 Rembang, Purbalingga. Pada pembelajaran hari ini, saya akan menyampaikan mata pelajaran Prakarya kelas 9 semester 1, aspek rekayasa dengan materi komponen instalasi listrik. Komponen yang pertama adalah saklar tunggal. Saklar tunggal digunakan untuk menghubungkan ataupun memutuskan arus listrik pada sebuah lampu atau sekelompok lampu. Untuk saklar yang terlihat pada gambar adalah jenis saklar inbow. Artinya, pemasangannya adalah ditanam pada tembok. Ada dua buah kabel yang disambungkan dengan saklar tunggal. Kabel pertama adalah kabel dari sumber arus menuju ke saklar. Kabel kedua adalah kabel dari saklar menuju ke lampu. Komponen yang kedua adalah saklar seri atau disebut juga dengan saklar ganda. Saklar seri digunakan untuk menghidupkan ataupun mematikan dua buah lampu atau dua kelompok lampu, baik secara bersamaan ataupun secara sendiri-sendiri. Ada tiga buah kabel yang disambungkan dengan saklar seri. Kabel yang pertama adalah kabel fase yang berasal dari sumber listrik. Kabel yang kedua adalah kabel dari saklar menuju lampu pertama. Sedangkan kabel ketiga adalah kabel dari saklar menuju lampu kedua. Komponen yang ketiga adalah stop kontak tunggal. Stop kontak merupakan komponen instalasi listrik yang berfungsi untuk menyediakan tenaga listrik. Stop kontak tunggal digunakan untuk melayani sebuah beban saja. Misalkan kipas angin, televisi, kulkas, blender, mixer, dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan tenaga listrik, maka dihubungkan dengan stop kontak ini. Ada dua buah kabel yang disambungkan dengan stop kontak, yaitu kabel fase atau kabel yang berarus yang berasal dari sumber listrik dan kabel nol atau netral. Ada juga stop kontak yang dihubungkan dengan tiga buah kabel seperti nampak pada gambar, yaitu ada dua buah logam pada bagian atas dan bagian bawah yang disambungkan dengan kabel ground atau kabel pentanahan. Kabel ground ini fungsinya adalah untuk melindungi instalasi dari kegagalan isolasi. Misalkan karena adanya tegangan lebih dari petir ataupun terjadinya hubung singkat pada jaringan listrik. Komponen yang keempat adalah stop kontak ganda. Stop kontak ganda mempunyai fungsi sama dengan stop kontak tunggal. Namun, stop kontak ganda bisa dihubungkan dengan lebih dari satu peralatan. Bisa 2, 3, 4, bahkan sampai 5 peralatan. Komponen yang kelima adalah steker.
Steker merupakan komponen instalasi listrik yang berfungsi untuk menghubungkan peralatan-peralatan listrik seperti televisi, kulkas, mesin cuci, kipas angin, blender, mixer, dan lain sebagainya dengan stop kontak. Ada dua buah kabel yang terhubung dengan steker, yaitu kabel fase dan kabel nol. Komponen yang keenam adalah fitting. Fitting merupakan komponen instalasi listrik yang berfungsi untuk menempatkan lampu. Pada gambar ada 3 jenis fitting. Gambar paling kiri menunjukkan gambar fitting dengan pemasangan menempel pada dinding atau plafon, maka dinamakan fitting duduk. Gambar kedua atau gambar yang tengah menunjukkan fitting dengan cara pemasangan digantung, sehingga namanya fitting gantung. Sedangkan gambar yang ketiga menunjukkan gambar fitting kombinasi. Kombinasi di sini maksudnya selain sebagai tempat untuk lampu, bisa juga digunakan sebagai penyedia tenaga listrik atau semacam stop kontak. Komponen yang ketujuh adalah KWH meter. KWH adalah singkatan dari kilowatt hour. Kegunaan KWH meter adalah untuk mengukur penggunaan energi listrik per satu satuan waktu pada instalasi rumah tangga. Pada KWH meter juga dipasang sebuah pengaman otomatis yang disebut dengan MCB. Pada gambar nampak di bawah KWH meter yang ada angka-angka digital, ada sebuah komponen semacam saklar dengan tuas saklar warna biru, di mana MCB ini akan berfungsi mengamankan instalasi dari hubung singkat atau konslet. Komponen yang kedelapan yaitu sikring, disebut juga dengan istilah patron. Pada gambar, untuk gambar kiri itu sikring atau jenis patron lebur. Jika sikring ini sudah bekerja, maka kawat patronnya akan putus. Sehingga kalau mau dipakai lagi, maka patron tersebut harus diganti dengan patron yang baru. Untuk gambar yang kedua, menunjukkan sikring otomatis. Kelebihan sikring ini, jika terjadi hubung singkat, kemudian sikringnya putus, maka untuk menggunakan lagi, tinggal menekan tombol yang biru. Komponen yang kesembilan adalah kabel. Pada gambar ada 3 jenis kabel, yaitu kabel NYA, kabel NYM, dan kabel NYY. Kabel NYA merupakan kabel instalasi listrik yang pemasangannya di dalam pipa. Kabel ini berinti tembaga tunggal dengan bentuk pejal. Pejal itu artinya berisi, bukan berongga ya. Dan berisolasi tunggal. Gambar yang kedua atau yang tengah adalah kabel NYM. Kabel NYM ini kabel berinti ganda. Bisa 2, 3, 4, sampai dengan 5. Selain berinti ganda, juga berisolasi ganda.
Untuk pemasangan kabel ini di luar pipa instalasi. Untuk kabel yang 3 adalah kabel NYY. Kabel NYY ini disebut juga dengan kabel tanah karena digunakan untuk memasang instalasi listrik yang ditanam di dalam tanah. Misalkan untuk memasang lampu pada taman. Komponen yang ke-10 adalah lampu. Pada gambar ada dua jenis lampu, yaitu lampu TL atau lampu tabung dan lampu SL atau kalian menyebutnya dengan lampu jari. Dan ada satu lagi jenis lampu yang lain yang sekarang penggunaannya sudah sangat jarang, yaitu lampu pijar. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.